Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 07 TPL 007. Kami di sini ingin membahas sedikit tentang eksploitas keamanan komputer, ancaman, dan mitigasi di era digital saat ini. Keamanan saat ini sangat penting untuk melindungi privasi, aset, dan keberlangsungan bisnis. Dengan ini semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara daring, ancaman keamanan komputer juga semakin meningkat. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial, kebocoran data pribadi, dan bahkan gangguan operasional. Saat ini kita akan memahami bagaimana eksploitas terjadinya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Definisi eksploitasi keamanan komputer. Apa itu eksploitasi keamanan komputer? Eksploitasi adalah proses memanfaatkan kelemahan dalam sistem untuk mendapatkan akses tidak sah, mencuri data, atau bahkan merusak sistem. Proses ini dilakukan dengan mencari dan memanfaatkan celah keamanan yang terdapat dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau konfigurasi sistem. Eksploitasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, injeksi kode. Apa itu injeksi kode? Teknik memasukkan kode berbahaya ke dalam sistem untuk menjalankan tindakan yang tidak sah. Yang kedua, eksploitasi perangkat keras. Penyerang dapat memanfaatkan kerentanan dalam firmware atau desain perangkat keras untuk mengambil alih sistem. Yang ketiga, social engineering. Apa itu social engineering? Social engineering manipulasi psikologis terhadap pengguna untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kredensial login atau data pribadi. Eksploitasi tidak hanya menyebabkan pencurian data, tetapi juga dapat berujung pada terdapat kerusakan sistem, pengambil alihan kontrol, dan juga kerugian reputasi. Selanjutnya, mengapa eksploitasi terjadi? Ada 3 faktor utama yang menyebabkan eksploitasi itu terjadi. Yang pertama, sistem perangkat lunak yang kompleks. Sistem perangkat lunak yang kompleks ini membuat sulit bagi pengembang untuk mengidentifikasi semua kemungkinan titik lemah. Apalagi jika sistem terintegrasi dengan layanan pihak ketiga. Contohnya, sistem operasi atau browser web sering menjadi target karena memiliki banyak fitur yang digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Yang kedua, pengujian keamanan yang tidak memadai. Dalam pengembangan perangkat lunak seringkali terdapat tekanan, dan tidak semua organisasi memiliki sumber daya untuk melakukan pengujian penetrasi secara mendalam atau memanfaatkan alat deteksi ancaman yang canggih. Contohnya, celah keamanan dalam perangkat lunak seperti Logshell ditemukan setelah bertahun-tahun digunakan. Yang ketiga, ada juga kesalahan manusia. Kesalahan manusia terjadi ketika konfigurasi yang salah, pengaturan sistem yang tidak benar seperti port, jaringan terbuka tanpa perlindungan, penggunaan kata sandi default, atau kurangnya enskripsi data. Ketidaktahuan atau kelalaian pengguna juga sering kali menjadi titik lemah dan titik masuk utama bagi serangan, misalnya dengan membuka lampiran email, menggunakan kata sandi yang lemah, atau mengunduh perangkat lunak dari sumber yang tidak terpercaya. Contoh nyata, banyak serangan ransomware berhasil karena pengguna mengklik tautan yang tidak terpercaya, termasuk phishing. Faktor tambahan lainnya, perubahan teknologi dan juga kurangnya pembaruan sistem. Jenis-jenis eksploitasi.
Jenis-jenis eksploitasi itu terdapat ada 4. Salah satunya adalah jenis eksploitasi yang umum digunakan adalah phishing. Teknik ini melibatkan metode memanipulasi psikologis untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Penyerang biasanya menyamar sebagai pihak yang terpercaya seperti bank, perusahaan layanan digital, atau instansi resmi. Mereka mengirimkan email atau pesan yang berisi tautan ke situs palsu yang dirancang agar tampak meyakinkan. Saat korban memasukkan informasi mereka, data tersebut langsung dijatuh ke tangan penyerang. Inilah mengapa penting untuk selalu waspada terhadap email atau tautan yang mencurigakan. Selanjutnya itu ada eksploitasi dengan SQL injection. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web yang berhubungan dengan database. Penyerangan menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam formulir, seperti kolom login atau pencarian, untuk memanipulasi perintah database. Dengan cara ini, penyerang bisa mendapatkan akses tidak sah ke data sensitif, bahkan dapat menghapus atau mengubah data di dalam sistem. SQL injection menjadi ancaman serius karena dampaknya bisa sangat merusak, terutama jika organisasi atau menyimpan data sensitif dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang ketiga itu ada XSS, serangan cross-site scripting, yang merupakan jenis eksploitasi berbasis web. Dalam serangan ini, penyerangan menyisipkan skrip berbahaya ke dalam aplikasi web yang memiliki kerentanan, misalnya melalui kolom komentar, formulir, atau URL. Ketika pengguna mengakses pengalaman tersebut, skrip berbahaya akan dijalankan di browser mereka tanpa sepengetahuan mereka. Skrip ini bisa mencuri data pengguna, seperti cookie sesi, mengarahkan pengguna ke situs palsu, atau bahkan memanipulasi tampilan halaman web. Oleh karena itu, pengembang harus memastikan validasi input data yang dilakukan dengan baik untuk mencegah XXS. Jenis yang terakhir itu adalah zero day exploit. Istilah zero day mengacu pada celah keamanan yang belum diketahui oleh pengembang. Nah, perangkat lunak atau belum memiliki patch yang diperbaiki. Karena celah ini belum ditambal, penyerang dapat mengeksploitasi dengan cepat untuk mendapatkan akses ke sistem, mencuri data, atau melakukan kerusakan lainnya. Zero day exploit menjadi sangat berbahaya karena tidak ada langkah pencegahan yang tersedia saat sedang terjadi. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan sistem keamanan berlapis, seperti pemantauan aktivitas mencurigakan, pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk meminimalkan risiko serangan ini. Contoh kasus eksploitasi ransomware pada bank besar tahun 2023 dan 2024. Salah satu bank mengalami serangan 2 kali dengan total lebih dari 550 GB data nasabah dicuri dan disebarkan oleh kelompok ransomware seperti Ransom House dan Medusa. Yang kedua, serangan pada lembaga pemerintah bulan Mei 2024. Kelompok Ransom House mencuri 15 terabyte data sensitif dari lembaga koperasi di bawah Kementerian Koperasi, lalu menyebarkannya. Yang ketiga, Ransom House dark vault pada perusahaan logistik bulan Juni 2024. Data internal perusahaan dicuri dan ancaman publikasi dilakukan jika tebusan tidak dibayar. Bagaimana eksploitasi terjadi? Prosesnya biasanya pertama, identifikasi kerentanan. Peretas memulai dengan melakukan penelusuran dan analisis terhadap sistem target untuk mencari kelemahan. Kerentanan ini bisa berupa bug dalam perangkat lunak, celah keamanan jaringan, konfigurasi yang salah, atau kelemahan dalam protokol keamanan. Kedua, pengembangan alat eksploitasi. Setelah menemukan kerentanan, peretas menciptakan atau menggunakan alat eksploitasi yang dirancang khusus untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Alat ini dapat berupa skrip, perangkat lunak, atau framework serangan seperti Metasploit yang membantu peretas dalam menembus sistem. Ketiga, eksekusi eksploitasi. Pada tahap ini, alat eksploitasi dijalankan terhadap sistem target. Jika berhasil, peretas akan memperoleh akses tidak sah ke dalam sistem, seperti hak pengguna biasa atau bahkan hak administrator yang memungkinkan kontrol penuh atas sistem. Keempat, yang terakhir yaitu pemasangan backdoor. Setelah berhasil mengeksploitasi sistem,
Peretas seringkali memasang backdoor atau pintu belakang. Backdoor yaitu mekanisme yang memungkinkan peretas untuk mengakses sistem dengan mudah masuk kembali ke sistem tanpa terdeteksi kapan saja, tanpa harus melakukan eksploitasi ulang. Ini memudahkan mereka untuk mengawasi sistem, mencuri data, atau melancarkan serangan lanjutan kapan saja. Berikutnya yaitu dampak dari eksploitasi keamanan komputer, baik untuk individu maupun perusahaan. Salah satu dampak yang paling sering terjadi yaitu kerugian finansial. Eksploitasi atau serangan pada sistem komputer bisa menyebabkan kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Bagi individu, ini bisa berupa data pencurian perbankan, kartu kredit, atau penipuan yang menguras tabungan. Sementara itu, bagi perusahaan, serangan cyber bisa mengakibatkan kerugian operasional, pembayaran denda, hingga biaya pemulihan sistem yang tidak sedikit. Kerugian seperti ini tentu bisa berdampak serius terhadap kestabilan finansial dan perkembangan bisnis. Selain kerugian finansial, dampak lain yang tidak kalah penting adalah kehilangan reputasi. Jika serangan keamanan komputer melibatkan kebocoran data pelanggan, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan akan berkurang. Pelanggan mungkin akan ragu untuk menggunakan layanan atau produk dari perusahaan tersebut karena merasa data mereka tidak aman. Kehilangan reputasi ini tidak mudah dipulihkan dan membutuhkan waktu serta biaya yang besar untuk membangun kembali kepercayaan. Eksploitasi keamanan komputer juga menimbulkan risiko hukum. Ketika data pribadi seseorang bocor atau digunakan tanpa izin, perusahaan atau individu yang bertanggung jawab bisa dikenakan sanksi atau hukum. Ini bisa berupa tuntutan dari pelanggan yang merasa dirugikan atau denda dari lembaga hukum terkait. Risiko hukum seperti ini bisa menambah beban finansial dan membuat citra perusahaan semakin buruk di mata masyarakat. Dampak terakhir yang sering terjadi adalah gangguan operasional. Serangan pada sistem dapat menghambat jalannya aktivitas harian, baik di kantor, layanan publik, maupun industri. Sistem yang rusak akibat serangan bisa menyebabkan layanan terhenti, produktivitas menurun, dan perusahaan kehilangan banyak waktu untuk memulihkan keadaan. Bagi pelanggan, hal ini tentu akan membuat mereka kecewa, karena layanan yang dibutuhkan tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami betapa serius dampak dari eksploitasi keamanan komputer. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti memperbarui sistem, menggunakan keamanan tambahan, dan meningkatkan kesadaran pengguna, kita dapat mengurangi risiko dari serangan cyber ini. Keamanan siber adalah tanggung jawab kita bersama, dan dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan ekosistem yang lebih baik. Mitigasi dan pencegahan. Lalu bagaimana cara mencegah eksploitasi? Yang pertama, lakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, gunakan firewall dan antivirus yang andal untuk melindungi dari serangan malware dan eksploitasi. Selain itu, edukasi pengguna sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko seperti phishing. Langkah lain yang efektif adalah melakukan penetration testing, yaitu simulasi serangan untuk menemukan celah keamanan sebelum peretas melakukannya. Baik, dilanjutkan oleh saya pada bagian kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, eksploitasi keamanan komputer adalah ancaman serius yang dapat merugikan individu, organisasi, bahkan negara jika tidak ditangani dengan baik. Celah keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengganggu layanan. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis serangan, teknik eksploitasi, dan langkah mitigasi menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan sistem dan data. Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap ancaman keamanan cyber. Teknologi yang kita gunakan harus dilengkapi dengan pengamanan yang kuat, tetapi pada akhirnya kesadaran dan perilaku pengguna tetap menjadi pertahanan yang pertama. Dengan terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan berkomitmen pada keamanan yang etis, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Mari jadikan keamanan siber sebagai prioritas bersama.
Sekian prestasi tugas mata kuliah keamanan komputer kelompok kami dengan judul eksploitasi keamanan komputer. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.